Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perempuan-perempuan yang melayani. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 8 ayat 1 dan 3b. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama dengan dia. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu lagi catatan Lukas yang tidak dapat kita temukan dalam perikop Injil yang lain, yaitu perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dalam Lukas bab 8 ayat 1-3 disebutkan nama perempuan-perempuan yang melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Mereka adalah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Ternyata pengiring Yesus tidak hanya para rasulnya yang 12 orang itu, tetapi ada juga perempuan-perempuan yang memikirkan logistik yang mereka perlukan. Namun, tidak banyak yang dikatakan oleh para penginjil tentang peran serta para perempuan itu dengan kekayaan yang mereka miliki. Santo Lukas sebagai satu-satunya penginjil yang memberikan perhatian khusus akan peran serta wanita. Sejak dari awal Injilnya, Santo Lukas menampilkan sosok-sosok seperti Maria, Bunda Yesus, dan Elisabeth, ibu Santo Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari terkasih, saya menyebut bagian perikop yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini sebagai ciri feminisnya penginjil Lukas. Dialah satu-satunya penginjil yang memberikan catatan penting untuk keterlibatan wanita dalam karya pastoral Yesus bersama ke-12 muridnya. Ada wanita lain yang disebutkan Lukas, yaitu Maria dan Marta dalam Lukas bab 10 ayat 38-42. Meskipun Yohanes menyebut 2 nama ini, namun konteksnya berbeda. Karena pada bagian ini, Yohanes sedang membangun iman mereka agar mereka percaya
bahwa Yesus adalah kehidupan bagi saudaranya Lazarus yang sudah wafat dan dibangkitkan oleh Yesus. Patutlah kita bersyukur bahwa keterlibatan banyak wanita dewasa ini dalam karya-karya pelayanan dan pastoral gereja sangat masif dan sangat dibutuhkan oleh gereja kudus. Kita mengenal sedemikian banyak kongregasi para suster di dalam gereja. Banyak wanita yang mempersembahkan hidupnya untuk karya pelayanan dan kesaksian gereja di tengah dunia. Tidak kurang banyaknya wanita-wanita yang terlibat dalam gereja, seperti menjadi katekis, terlibat dalam kegiatan wanita Katolik, Legio Maria, dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk kita perhatikan dan untuk kita garis bawahi apa yang dicatat oleh Santo Lukas pada hari ini. Wanita-wanita hebat yang terlibat langsung dalam karya kerasulan gereja di berbagai bidang patutlah kita apresiasi. Coba kita lihat di lingkungan terkecil di gereja-gereja paroki, kita masing-masing banyak wanita yang terlibat dalam pendampingan iman anak seperti sekolah minggu atau pembinaan iman anak atau PIA, pembinaan iman remaja atau PER, ikut memberikan bimbingan dan pembinaan iman untuk calon baptis, calon komuni pertama, calon krisma, dan calon pengantin dalam persiapan perkawinan Katolik. Mereka terlibat untuk membantu kelangsungan kegiatan-kegiatan di paroki supaya banyak umat terlayani. Inilah sisi positif yang harus selalu kedepankan dan kita upayakan. Banyak anak-anak mesdinar atau pelayan altar wanita, lektor dan pemazmur juga menjadi prodiakon atau pelayan yang membantu imam untuk melayani umat di lingkungan mereka yang lebih kecil. Adakah contoh-contoh lain yang terlewat yang tidak dapat saya sebutkan pada hari ini? Puji Tuhan, sekiranya kita dapat menemukan peran serta lain para wanita suci dalam kehidupan gereja kita dan karya melayani dan menguduskan umat Allah. Saudara-saudari terkasih, kalau pada saat ini saya berbicara kepadamu yang adalah seorang remaja putri, ibu dari beberapa anak atau wanita pada umumnya, saya mau mengatakan kepadamu bahwa gereja ingin Anda terlibat dalam karya pelayanan gereja untuk meneruskan misi Yesus untuk mengumpulkan anak-anaknya dan untuk menyelamatkan mereka. Gereja yang terkesan maskulin karena para pelayannya, khususnya mereka yang tertahbiz adalah para lelaki. Namun, dukungan dari umat secara keseluruhan, tidak terkecuali para wanita, amatlah dibutuhkan oleh karya pelayanannya. Sentuhan kasih dan perhatian seorang ibu dan wanita sangat dibutuhkan. Ada bagian yang tidak bisa diselesaikan oleh pendekatan seorang pria dan hanya wanita yang dapat melakukannya. Itulah peran yang dapat Anda maksimalkan dalam kehadiranmu di dalam karya-karya gereja kudus. Dikatakan para perempuan itu melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka, dan para ibu
dan wanita zaman sekarang pun dapat melakukan hal yang sama. Mungkin tidak dengan kekayaannya, melainkan dengan keterlibatan dan talenta serta bakat yang mereka punyai untuk membantu karya misi Yesus melalui gereja kudus. Para remaja putri, para ibu, dan para wanita Anda dibutuhkan oleh gereja dan tidak usah ragu untuk terlibat dan menjadi bagian karya pelayanan untuk menguduskan umat Allah. Sebab yang terbesar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang rendah hati dan selalu siap untuk melayani. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah menghargai keterlibatan wanita dalam karya pelayanan gereja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putra-Mu, Tuhan Yesus, sangat menghargai ibunya dan para wanita yang mau melibatkan diri dalam karya kerasulannya. Mampukanlah wanita Kristen terlibat dalam karya pelayanan gereja demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.